Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita lanjut ke bab yang ketiga mengenai melek teknologi dengan teks eksplanasi kompleks. Nah, saya rasa semua pelajaran bahasa Indonesia kalau dilihat dari kontennya ya atau isinya ya, itu sebenarnya kelanjutan dari pelajaran bahasa Indonesia kelas 11, namun rata-rata ditambahi dengan tingkat kompleksitasnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang teks prosedur ya, kelas 11, di kelas 12 ini sama saja teks prosedur namun levelnya teks prosedur kompleks. Kemudian yang ini teks eksplanasi, ternyata juga ada teks eksplanasi kompleks. Berarti hanya ditambah tingkat kerumitannya saja. Gitu ya. Kita langsung saja. Secara umum eksplanasi itu berupa penjelasan atas suatu hal ya. Kita langsung saja. Di sini ada sebuah bacaan ya, teori keretakan. Silakan kalian baca. Di sini yang pertama ini berupa pernyataan umum ya. Teori keretakan adalah bla 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 bla, seperti ini. Disertai dengan apa ini? Segala macam apa yang dinamakan yang mendukung mengenai teori keretakan. Kemudian paragraf sesudahnya pada 1960 industri penerbangan masih sangat sulit mengenali kelelahan ini lebih awal karena belum ada pemindai laser atau laser scanner atau sensor. Nah, ini penjelasan dari teori keretakan seperti itu. Nah, kemudian yang paragraf ketiga di sini teori hasil temuan Habibie telah dipakai oleh seluruh industri penerbangan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan ya. Kesimpulan atau interpretasi dari teori keretakan. Kita langsung saja bahas mengenai struktur teks dan ciri kebahasaannya. Yang pertama, pernyataan umum itu jelas di paragraf pertama. Kemudian rangkaian penjelas juga jelas di paragraf ketiga. Kemudian interpretasi ya, bagaimana kita bisa membuat kesimpulan secara umum atau menginterpretasi, mengambil sari dari teori crack ini tadi ya, itu ada pada paragraf ketiga. Nah, lanjut kepada ciri kebahasaan. Dan kita diminta di ciri kebahasaannya sudah diberikan rinciannya ya, yang 1, 2, 3, 4. Kalimat pasif, konjungsi kausal dan temporal, istilah teknis, kata kerja material dan relasional. Nah, kita tapi diminta untuk menunjukkan mengenai bukti tekstualnya. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat ya, atau membuktikannya. Yang pertama kalimat pasif. Nah, sebagaimana kita ketahui kalimat pasif itu pasti diawali di ya. Kita bisa menyebutkan satu persatu ini disebabkan. Kemudian ini diantara bukan ya. Diantara ini adalah kata depan dinya. Kemudian mana lagi? Diprediksi. Diprediksi. Dibuat. Kemudian Pak Jul kok menuliskan disebabkan ya, disebabkan. Mana ini disebabkan? Disebabkan ya. Disebabkan kayaknya tadi udah saya bilang. Satu lagi itu dipakai. Dipakai mana ini dipakai? Nah, ini dia dipakai. Ya. Jadi bukti kalimat pasifnya tadi ada beberapa kata dari sebuah kalimat yang memiliki awalan di, yaitu dibiarkan, diprediksi, disebabkan, dipakai. Lanjut ke konjungsi kausal.
konjungsi kausal itu adalah konjungsi yang menghubungkan sebab akibat. Nah, kita bisa temukan cirinya adalah ada kata karena, sebab, sehingga. Nah, itu kausal. Kita bisa cari ya di sini. Karena pada bagian tersebut, nah ini kausal. Kemudian karena belum ada pemindai laser, ini ada kata kuncinya karena lagi ya. Itu adalah konjungsi kausal, sebab akibat. Nah, sekarang untuk konjungsi temporalnya kita bisa lihat mana ini? Pada saat lepas landas, saat itu konjungsi temporal. Ya, saat. Kemudian pada 1960, pada ini juga konjungsi temporal. Setelah itu, ini juga temporal. Kemudian lebih awal itu juga temporal. Temporal itu menunjukkan waktu ya. Seperti itu. Jadi lebih awal, saat, pada, setelah itu, saat mendarat. Nah, ini ada saat mendarat. Nah, itu semuanya adalah ada konjungsi temporal. Nah, kemudian ada istilah teknisnya ya. Istilah teknisnya itu adalah teori keretakan. Kemudian titik rawan kelelahan. Ini istilah teknis ini. Badan pesawat. Teknis ini. Dudukan mesin enggak ya? Tapi bisa juga ini dudukan mesin. Kemudian sensor. Ini istilah teknis. Pemindai laser. Ya. Terus kalau teori crack propagation ini jelas teknik ya. Kemudian apa lagi? Ya udah, saya rasa itu yang teknik ya. Jadi teori keretakan, badan pesawat, titik rawan kelelahan, kemudian back propagation, crack propagation, kemudian sensor, pemindai laser, teori, itu semuanya adalah istilah teknis. Kemudian kata kerja material. Nah, kata kerja materialnya kita bisa menuliskan beberapa di antaranya ya. Di antaranya kata kerja material adalah memperhitungkan, mengakibatkan, merumuskan, mengenali, menghasilkan, menjabat, menduduki, ya ini ya, membuat. Nah, ini semua adalah kata kerja material. Kemudian yang terakhir adalah kata kerja relasional. Relasional itu adalah antara hubungan sebuah hubungan antara satu dengan yang lain ya. Contohnya adalah menjabat, membuat, kemudian lama-kelamaan sepertinya itu juga relasional ya. Atau temporal lama-kelamaan itu. Lama-kelamaan itu kan di sini ada kata lama-kelamaan ya. Nah, ini lama-kelamaan itu temporal itu. Lama, cepat itu kan berhubungan dengan waktu ya. Sorry, tadi belum disebutkan untuk temporal.
Jadi kalau yang hubungan kata kerja relasional itu hanya menjabat dan membuat. Kata kerja relasional. Ini kayaknya menjabat. Kalau vice president itu kan kata benda ya, bukan kata kerja. Membuatnya mestinya, membuatnya. Nah, ini membuatnya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita sudah mempelajari mengenai struktur teks dan ciri kebahasaan dari teks eksplanasi kompleks. Walaupun ini hanya kita mempelajari secara umum sebuah bacaan singkat yang terdiri dari 3 paragraf. Setidaknya kalian sudah memiliki gambaran yang dimaksud dari materi bab ketiga ini. Gitu saya akhiri ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.